sudah bikin konten capek-capek tapi tidak dimonetisasi. Nah, itu sayang banget teman-teman ya. Nah, di sini saya sharing aja teman-teman ya, khususnya untuk para konten creator ataupun YouTuber pemula ya. Di sini saya pun masih pemula. Nah, kebetulan saya baca teman-temannya dari langsung dari pedoman komunitasnya ya, langsung dari YouTube-nya ya. Nah, di sini teman-temannya ada dijelaskan bagian video mana saja yang emang memenuhi syarat monetisasi dan yang tidak memenuhi syarat monetisasi. Nah, di sini teman-temannya bisa teman-teman baca juga di sini nih ya. Jenis konten yang dapat dimonetisasi. Nah, kita sebutin aja sekarang di bagian ini teman-teman ya. Nah, jadi contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, jadi yang pertama nih, menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis ya. Nah itu. Terus adegan suatu film yang dialog atau sulih suara telah diubah. Itu bisa juga ya. Kita menambahkan suaranya teman-temannya bisa juga. Nah, kemudian cuplikan ulang ya. Cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga dan Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Itu kan kita ngasih ya cuplikan-cuplikan olahraga itu kan banyak digemari juga. Nah, kita bisa bikin konten seperti itu, namun kita harus bisa juga menjelaskannya ataupun memberikan komentar lah ya. Nah, kemudian video reaksi ya yang berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Ya, kita bisa ngejiplak video itu yang ngambil dari video orang lain, namun kita juga harus memberikan komentarnya. Nah, kemudian ya, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahin jalan ceritanya. Jalan cerita dan komentar itu bisa juga. Nah, kemudian pengeditan pada konten remix di shot itu ya, kan ada kan untuk konten remix di shot ya. Nah, seperti menambahkan konten orisinalnya ke lagu dari koleksi kami ya. Nah, di sini ya. Atau menambahkan segmen audio atau video orisinal dari video lain ke konten kita. Ya, itu bisa teman-temannya untuk remix seperti itu dibolehkan juga. Nah, kemudian konten yang utamanya menampilkan kreator yang mengupload video itu bisa juga. Terus menggunakan kembali konten dari sumber online lain seperti kita ngambil dari TikTok ataupun mungkin dari Facebook ya. Kita upload lagi nggak masalah. Yang penting kita harus bisa mengeditnya lagi teman-teman ya, harus rapih editnya ya. Kita nggak lupa juga memberikan kalau bisa suara ataupun ya seakan-akan menjadi lebih unik lagi teman-teman ya. Nah, kemudian nih teman-teman ya, rekaman video yang diedit dengan memberikan efek audio dan visual ke konten video yang digunakan ulang ya, yang menunjukkan pengeditan substansial dan keunikan channel Anda ya. Jadi kita harus punya ciri khas ataupun keunikan channel kita. Meskipun kita mengambil video dari orang lain, tapi kalau misalkan kita mengedit lagi dengan rapi, kita punya keunikan sendiri, itu bisa juga teman-teman ya. Nah, itu bagian yang dianggap memenuhi syarat monetisasi. Kemudian untuk yang tidak memenuhi syarat monetisasi teman-teman ya, coba teman-teman baca di sini juga nih ya. Nah, contoh lain konten yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk monetisasi ya. Nah, yang pertama nih, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit ataupun tanpa narasi. Kemudian nih, video pendek yang Anda kompilasi dari situs media sosial lainnya, itu nggak boleh ya, tetap harus diedit teman-teman ya. Nah, koleksi lagu dari beragam artis, meskipun ya telah mendapatkan izin dari pihak artis tersebut ya, itu nggak bisa juga teman-teman ya. Nah, kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh konten kreator lain itu udah jelas tidak bisa teman-teman ya. Nah, jadi kemudian nih promosi konten pengguna lain. Nah, meskipun kita telah mendapatkan izinnya, itu tetap nggak bisa juga ya. Nah, kemudian konten yang didownload ataupun disalin dari sumber online lain tanpa memodifikasi ya. Jadi tetap kita harus memodifikasinya teman-teman ya. Meskipun konten itu udah berulang-ulang, udah diupload sama konten kreator lain, kalau kita memodifikasinya seperti yang tadi saya bilang ya, itu bisa. Tapi kalau misalkan tanpa dimodifikasi itu jelas nggak bisa ya. Nah, kemudian konten yang mendapatkan penayangan dari sebagian besar reaksi nonverbal terhadap video Anda tanpa menambahkan komentar suara. Nah, seperti pada poin tadi ya, kalau misalkan kita mau mereaksi suatu video tapi kita cuma diem aja kayak gini teman-temannya, tanpa ada komentar ataupun tanpa kita cuman gini-gini aja, itu biasanya nggak bisa juga karena sudah ada tertulis di sini ya, di panduan. Coba teman-teman pelajari lagi, kita sama-sama sharing, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus berusaha.